Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Balai Bahasa Jawa Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati saudara-saudari sekalian yang berkenan hadir dalam kajian kebahasaan hari ini. Baik, pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam pertemuan kali ini, yang semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Tidak lupa, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan terlimpah kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati dan banggakan. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, perkenalkan, saya Faisal, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini sebagai pembicara di Balai Bahasa Jawa Timur dengan topik kajian kebahasaan. Baik saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan banggakan. Sebelumnya kita sepakat bahwa bahasa merupakan media yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi. Senada dengan hal ini, terdapat salah satu tokoh ahli, yakni Haier tahun 2007, yang dalam teorinya mengemukakan bahwa bahasa sebagai sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Adapun berkenaan dengan komunikasi, perlu diketahui bahwa indikator terjadinya komunikasi mencakup 5 hal yang terdiri atas penutur, mitra tutur, pesan, media, baik lisan maupun tulis, dan timbal balik, dalam artian saling memahami. Apabila 5 indikator ini telah terpenuhi, maka komunikasi akan berlangsung dengan baik dan terarah. Saudara-saudari yang saya banggakan, tentunya kita tahu negara kita amatlah luas dan penuh akan budayanya. Adapun bahasa, pada dasarnya termasuk salah satu dari banyaknya kebudayaan di negara Indonesia. Baik, lebih lanjut, pada kajian kebahasaan hari ini menitik beratkan pembahasannya pada kebahasaan. Oleh karenanya, beberapa poin yang akan saya jelaskan yakni sebagai berikut. Pertama, mengenai Trigatra Bangun Bahasa sebagai bentuk pengutamaan bahasa negara dan cinta tanah air Indonesia. Kedua, ada problematika kebahasaan di Indonesia. Ketiga, ada peran Trigatra Bangun Bahasa guna meminimalisasi dan menanggulangi problematika tersebut. Baik, poin pertama ada Trigatra Bangun Bahasa. Nah, sebelumnya, sudahkah kalian mengetahui arti istilah Trigatra Bangun Bahasa? Adakah di sini yang tahu mengenai arti istilah tersebut? Saya kira di antara sebagian teman-teman sudah mengetahuinya dan sebagian pula masih asing akan istilah tersebut. Oleh karenanya, akan saya jelaskan. Istilah Trigatra Bangun Bahasa berisikan deskripsi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Baik, kita ulang ya, jika saya menyebutkan Trigatra Bangun Bahasa, hadirin sekalian kompak dan penuh semangat menjawab, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Langsung saja, Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan literatur yang pernah saya baca di laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud,
bahwa rumusan Trigatera Bangun Bahasa dibuat tidak lama setelah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Berkenaan dengan esensi Trigatera Bangun Bahasa, ada hal yang perlu diketahui bahwa kewajiban berbahasa Indonesia dalam perintah undang-undang tersebut tidak memperikutkan larangan penggunaan hak berbahasa daerah atau asing. Misalnya saja pada pasal 35 mengenai penulisan dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Peneliti Indonesia wajib menggunakan berbahasa Indonesia dan masih dapat berbahasa daerah ataupun bahasa asing dalam penulisannya. Dengan demikian, Trigatera Bangun Bahasa bila kita cermati secara mendalam hubungan antara bahasa yang disebut pertama, yakni bahasa Indonesia atau yang utama, dan yang disebut terakhir, yakni bahasa daerah dan bahasa asing itu bermakna keberadaannya saling memerlukan dan melengkapi. Perlu ditekankan bahwa penggunaan dan eksistensi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing perlu diimplementasikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini guna tetap terjaganya bahasa sebagai salah satu keberagaman bangsa Indonesia dan sebagai bentuk upaya pembangunan citra diri Indonesia lebih maju dan baik ke depannya. Poin kedua mengenai problematika kebahasaan di Indonesia. Saudara-saudari yang saya banggakan, sadarkah bahwa faktanya kondisi kebahasaan Indonesia mencakup beberapa hal berikut? Pertama, penggunaan bahasa asing di ruang publik mendominasi dan tidak sesuai kaidah. Sederhananya dapat kita lihat pada pelang dalam sebuah gedung ataupun jalanan yang masih saja ada unsur asingnya ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Namun, penggunaan unsur asing tersebut umumnya tidak ada larangan dan masih diperbolehkan asal konteks pemakaiannya disesuaikan. Misalnya saja pada pelang-pelang yang tulisannya mengandung unsur sejarah, hal ini tidak dapat diubah. Kemudian terdapat pelang-pelang yang kaidahnya masih saja kurang tepat, sehingga perlu dibenarkan secara cermat dengan peka akan adanya kaidah kebahasaan yang berlaku. Kedua, bahasa daerah semakin ditinggalkan. Berdasarkan literatur yang pernah saya baca di laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, bahwa sekarang Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara yang dominan memiliki bahasa daerah. Namun, pada akhir abad ke-21, bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Hal ini mengacu pada penelitian Australian National University bahwa pada tahun 2021, pada data tahun 2021 menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-21, kurang lebih 1.500 bahasa di dunia akan punah. Apabila mengacu data penelitian tersebut, maka diprediksi pula kurang lebih 441 bahasa dengan persentase lebih 50% di Indonesia akan mengalami kepunahan. Sungguh miris, bukan? Bahkan diketahui melalui data etnologi bahwa pada tahun 2023 sudah ada sebanyak 24 bahasa daerah yang tidak lagi memiliki penutur atau jumlah penuturnya 0. Dengan kata lain, 24 bahasa daerah di Indonesia tersebut telah dikatakan punah. Ketiga, sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa Indonesia belum positif, terutama kesadaran akan kaidah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dan kebanggaan akan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian, banyaknya kemunculan dan penggunaan dan dominan penggunaan bahasa
gaul di antara kalangan muda, ditambah masih saja penggunaan minimnya wawasan akan kaidah kebahasaan menjadi problematika yang nyata pada saat ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa hal tersebut merupakan bentuk representasi dari sifat bahasa yang dinamis. Hal ini karena seiring berjalannya waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat, maka bahasa akan selalu mengalami perkembangan. Bahasa gaul pun merupakan bentuk dari perkembangan dari bahasa itu. Namun, perlu saudara-saudari sekalian ketahui bahwa berdasarkan fenomena tersebut, tentu akan menuai kontroversi atau polemik. Dalam hal ini, bila dilihat dampak negatifnya yang berkemungkinan dapat merusak tataran bahasa Indonesia dan kurang terjalinnya komunikasi yang baik, serta berdampak seperti yang tadi saya sampaikan, terancamnya punah bahasa daerah. Sangat miris pada kondisi saat ini. Poin ketiga, peran Trigatra Bangun Bahasa. Peran Trigatra Bangun Bahasa dapat dijadikan solusi atas problematika ini disertai pemakaian bahasa yang baik dan benar. Mengutip penelitian Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang dikemukakan oleh Arum Putri dalam Aziza, bahwa bahasa yang benar ketika penggunaannya sesuai situasi dan kondisi, serta efektif menyampaikan maksud kepada mitra tutur. Sementara bahasa yang baik ialah bahasa yang dalam hal ini penggunaan bahasa Indonesia menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Perlu saudara-saudari sekalian ingat bahwa sebagai bentuk pengutamaan bahasa negara dan wujud cinta tanah air Indonesia, penting sekali menanamkan Trigatra Bangun Bahasa dalam diri. Hal ini guna meminimalisasi ancaman-ancaman terhadap berbagai bahasa di negara Indonesia. Poin kunci yang ingin saya sampaikan bahwa bahasa amat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Hal ini karena bahasa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, termasuk salah satu budaya Indonesia dan mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Baik saudara-saudari sekalian, saya sampaikan kembali bahwa pesannya, jagalah bahasamu dan cintailah budaya Indonesia. Bahasa sangat penting karena merupakan salah satu unsur keberagaman bangsa Indonesia. Mari bersama gaungkan kembali Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perilaku maupun tidak tutur saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.